Hai, gua Ans. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang kelanjutan Isekai Smartphone. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu, oke? Supaya ceritanya itu nyambung. Kalau sudah, mari kita mulai saja video ini, oke? Let's go. Oke, melanjutkan pembahasan video sebelumnya. Setelah pulang dari Leaflet dan mengantarkan Mika beserta teman-temannya ke Silver Moon atau pegawai baru, Toya langsung bergegas mencari para gadis penjaga Babylon di istananya untuk menanyakan perihal jarum yang Toya temukan di Wafer kemarin. Dan Toya pun bertemu dengan Siska dan Rosetta di satu tempat. Toya langsung bertanya tentang jarum tadi ke mereka berdua, apakah jarum itu buatan Profesor Babylon, sambil menunjukkan jarum itu. Setelah dicek oleh mereka berdua, untungnya mereka menjawab tidak. Jarum itu bukan buatan Profesor Babylon ataupun barang gudang Babylon, melainkan artefak buatan Profesor Deborah Erx, master pembuat benda sihir di kerajaan Paruteno. Tapi jika dibandingkan dengan Profesor Babylon, Profesor Deborah ini nggak ada apa-apanya ketimbang Profesor Babylon. Si Profesor Deborah ini juga sangat membenci Profesor Babylon, sebab benda-benda buatannya itu sering dikritik sangat pedas oleh Profesor Babylon, termasuk jarum ini. Mendengar kalau jarum itu bukan buatannya Profesor Babylon atau barang dari gudang Babylon, Toya pun jadi lega mendengarnya. Tapi walaupun gitu, Toya tetap nggak bisa membiarkan ini begitu saja. Kemudian Toya nanya fungsi dari itu jarum. Rosita pun jawab kalau itu jarum berfungsi untuk memanipulasi Magic Beast. Cara pemakaiannya hanya dengan mengisi jarum itu dengan sihir dan menancapkannya ke otak Magic Beast atau target. Maka si pengguna dapat mengendalikan Magic Beast tersebut dengan penuh. Selain dapat mengendalikan Magic Beast, jarum itu juga dapat mengeluarkan kemampuan penuh dari Magic Beast yang dikendalikan itu. Walaupun akan mengurangi umur dari Magic Beast yang dikendalikan. Dan membuat penggunanya itu gila. Akibat pikirannya dan si monster ini digabungkan secara paksa oleh jarum itu, biar bisa mengendalikan si Magic Beast itu. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, Toya di sini sedikit bingung memikirkan cara untuk menghentikan si pelaku atau si pemakai jarum ini. Sebab makhluk yang dikendalikan itu adalah naga, akan sangat merepotkan mengatasinya. Apalagi jika si pelakunya ini juga mengendalikan naga superior kayak naga merah di Miss Smith waktu itu. Tapi Toya yakin kalau kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah Kukyoku dari luar jendela dan mendarat di atas meja. Setelah itu Kukyoku memberikan saran ke Toya untuk memanggil pimpinan naga Blue Emperor atau salah satu dari teman mereka dari 4 binatang suci, yaitu Seiryu dari timur. Toya pun di sini kebingungan lagi. Tapi yang Toya bingung di sini bukan tentang sarannya Kukyoku, melainkan kenapa naga bisa menjadi binatang suci. Dan kalau naga binatang suci, lalu kenapa Magic Beast enggak? Binatang buas seperti kucing besar dan sebagainya yang termasuk bawahan Kohaku, si Byaku, disebut binatang suci. Binatang air dan bersisik bawahan Kokuyo dan Sango, si Genbu, disebut binatang suci. Dan yang terakhir, seluruh ras burung bawahan Kukyoku juga disebut binatang suci. Lalu kenapa Magic Beast enggak termasuk? Malah cuma naga doang. Toya bingung karena Toya ngiranya naga itu adalah Magic Beast. Kukyoku pun mencoba meluruskan kesalahpahaman Toya ini. Kukyoku menjelaskan ke Toya bahwa naga yang Toya kira adalah Magic Beast sebenarnya itu bukan Magic Beast, melainkan makhluk berspesies tunggal atau binatang bersel satu. Dan makhluk bersel satu inilah yang menjadi bawahan Seiryu sebenarnya. Makanya Magic Beast ini nggak termasuk kategori binatang suci. Selain naga ada juga buaya dan kadal yang termasuk binatang bersel tunggal. Jadi karena keduanya ini bersisik dan bersel tunggal, mereka berdua dipimpin oleh 2 pimpinan, yaitu Seiryu dan Genbu atau Kukuyo dan Sangu. Kemudian setelah meluruskan kesalahpahamannya Toya, Kukyoku pun memberikan alasan kenapa dia itu menyarankan Toya untuk memanggil Seiryu. Alasan Kukyoku menyuruh Toya untuk memanggil Seiryu agar Toya itu bisa langsung bertanya ke pimpinan para naga tentang kejadian akhir-akhir ini. Apalagi kalau misalkan keputusan akhir Toya itu melawan para naga, akan lebih mudah kalau Toya itu nyamperin langsung pimpinannya. Selain itu, Kukyoku juga sudah merasa kangen dengan si Seiryu ini. Lalu sebelum Toya itu menjawab, tiba-tiba datanglah Kohaku dengan wujud aslinya yang menolak keras ide Kukyoku. Kemudian disusul oleh Kukuyo dan Sango dengan wujud chibinya. Tapi berbeda seperti Kohaku, Kukuyo dan Sango malah setuju dengan saran dari Kukyoku. Alasan kenapa Kohaku gak mau Toya itu memanggil Seiryu, sebab hubungan mereka ini kurang baik, seperti air dan minyak.
Singkat cerita, setelah debat dengan binatang suci lainnya dan kalah, Kohaku pun langsung ngambek sambil berguling-guling di karpet dengan wujud chibinya. Karena yang setuju lebih banyak, Toya pun memutuskan untuk mengikuti saran dari Kokyoku untuk memanggil Shiryu. Sambil membawa Kohaku yang masih ngambek, Toya dan binatang suci lainnya pun pindah tempat ke halaman belakang untuk melakukan pemanggilan. Sampainya di halaman belakang, Toya langsung menggambar formasi sihir pemanggilan menggunakan kapur. Setelah selesai, Toya memasukkan sihir kegelapannya ke formasi itu, dan begitu kabut yang keluar dari formasi itu menebal, Toya dan binatang sucinya pun mencampurkan kekuatan sihir mereka dan memasukkannya ke dalam formasi secara perlahan-lahan. Tujuannya agar dapat meningkatkan rate atau untuk men-trigger Shiryu itu mau terpanggil. Ya kayak naikin rate gacha gitulah. Setelah persiapan tadi selesai, Toya pun membaca mantra sihir pemanggilan. Setelah itu keluarlah kekuatan sihir di tengah formasi yang menggelembung, kemudian meledak dan muncullah sesosok naga biru yang sangat besar. Naga itu memiliki sisik seperti sapphire, mata biru jernih, dan sayap yang besar yang seakan-akan mau menunjukkan kalau dia itu adalah seorang raja. Dia berdiri dengan 4 kakinya yang sangat gagah yang benar-benar mencerminkan sesosok naga yang sempurna. Kemudian Shiryu pun mulai menyapa keempat kawannya itu sambil bertanya ada keperluan apa sampai keempat kawannya itu memanggil dia. Dia memiliki suara yang lembut seperti seorang guru cantik yang Toya ketahui. Kokyoku, Kokuyo dan Sago membalas sapaan Shiryu, sedangkan Kohaku dia itu malah cuek sambil memalingkan wajahnya yang kesal gitu. Melihat reaksi Kohaku itu, Shiryu mulai ngomporin Kohaku dengan mempertanyakan kesopanan Kohaku. Kemudian dengan sombongnya dia itu bilang kalau dia memaafkan Kohaku karena dia itu adalah makhluk yang baik, rendah hati dan tidak sombong. Mendengar perkataan Shiryu, Kohaku pun ke-trigger amarahnya dan mereka berdua pun mulai saling mengejek satu sama lain. Dengan Kohaku yang mengejeknya sebagai kadal Mesir dan munafik, sedangkan Shiryu membalas dengan mengejek Kohaku sebagai kucing Antarika. Keduanya pun mulai panas dan sudah siap duel gitu. Tapi dengan segera Toya menghentikan mereka dengan memisahkan Kohaku dari Shiryu. Shiryu yang akhirnya notice dengan keberadaan Toya pun langsung memelototi Toya. Setelah itu dia bertanya kepada Toya apakah Toya memanggil dia dan siapa Toya. Singkatnya Toya pun memperkenalkan dirinya ke Shiryu. Setelah itu Shiryu yang salah paham dengan kedudukan Toya sama binatang suci lainnya pun bertanya lagi bagaimana cara Toya membuat kontrak dengan Kohaku, Kokuyo dan Sango. Karena selain Kokyoku, mereka bertiga ini nggak cocok sama titelnya Toya. Maksudnya Shiryu di sini, Kokyoku ini kan karakter yang berwibawa, cool, jadi cocok berdampingan dengan raja. Sedangkan Kohaku, Kokuyo dan Sango itu enggak. Dan Shiryu mengira kalau mereka semua melakukan kontrak yang setara atau lebih condong ke Kokyoku dan yang lain-lainnya dengan Toya. Tapi setelah diluruskan oleh Kokyoku mengenai kesalahpahamannya itu, Shiryu pun langsung berhenti bergerak sambil menatap Toya dengan sangat keheranan. Karena gak mau percaya, Shiryu pun mencoba menguji Toya dengan mengeluarkan sihir yang banyak ke sekitar Toya untuk mengintimidasi. Kan tapi bukannya terganggu, Toya malah bernostalgia saat-saat Toya itu memanggil Kohaku. Setelah agak lama, Shiryu pun menghentikan intimidasinya itu. Lalu nanya sekali lagi ke Toya, siapa Toya? Tapi yang menjawab pertanyaan Shiryu itu bukanlah Toya, melainkan Kohaku. Dengan nada yang sombong, Kohaku menantang Shiryu untuk melawan Toya agar dia itu tahu siapa Toya itu sebenarnya. Shiryu pun menerima tantangan Kohaku itu. Dan singkatnya mereka pun pindah tempat lagi ke barat istana untuk duel di sana. Sebelum duel dimulai, Toya itu nanya ke Shiryu apakah dia nggak masalah kalau Toya itu serius. Nah di sini Shiryu itu mulai ngelawak. Dia dengan pedenya jawab dia nggak keberatan kalau Toya itu serius. Dan dia juga dengan pedenya akan ngepur atau ngasih kemudahan ke Toya dengan tidak membunuh Toya. Sontak setelah mendengar lawakan dari Shiryu, seluruh binatang suci lainnya pun langsung ketawa ngakak. Bahkan Kokyoku yang cool pun juga ikut tertawa. Karena di sini Toya itu sudah dapat izin untuk serius, Toya pun gak akan menahan diri melawan Shiryu. Begitu duel dimulai, Toya itu langsung mendekati Shiryu dengan sihir Axel dan busnya. Kemudian Toya menyentuhnya dan mengaktifkan sihir gravity untuk mencegah Shiryu itu terbang. Begitu sihir gravity Toya diaktifkan, Shiryu pun langsung terjatuh dan terkapar di tanah. Shiryu yang gak bisa mengikuti kecepatan gerak Toya tanpa dia sadari, dia itu sudah ditekan oleh sesuatu yang memaksa dia itu tidur di tanah. Dia mulai panik, lalu Shiryu mencoba untuk berdiri kembali. Tapi apalah daya, Shiryu sama sekali tidak kuat untuk berdiri lagi.
Dengan ada yang kesakitan, Shiryu nanya bagaimana Toya itu bisa mengeluarkan sihir sekuat ini dengan tenang. Dan lagi-lagi yang menjawab pertanyaan Shiryu bukanlah Toya, melainkan Kohaku. Sambil tertawa terbahak-bahak, Kohaku ngejek kebodohan Shiryu yang banyak gaya. Lalu Kohaku balik nanya ke Shiryu, apakah kau itu masih belum paham dengan kekuatan Toya? Bahkan setelah melihat kami, yaitu Kohaku sendiri, Kokuyo, Sanggo, dan Kukyuku bisa bertahan di dunia secara bersamaan. Sontak setelah mendengar pernyataan Kohaku itu, Shiryu pun akhirnya sadar. Mempertahankan wujud satu pimpinan binatang suci itu membutuhkan mana yang sangat besar. Tapi Toya bisa mempertahankan bahkan 4 binatang suci dengan biasa saja. Dan masih bisa mengeluarkan sihir sekuat gravity. Yang kesimpulannya, mana atau sihir Toya itu sangatlah besar. Kemudian Shiryu nanya lagi berapa banyak kapasitas sihir Toya. Dan lagi-lagi dengan sombongnya dan bangga, Kohaku menjawab kalau sihir atau mana yang Toya miliki itu masih belum apa-apa. Sebab Toya itu juga bisa menjaga ribuan makhluk summoner berlevel tinggi secara bersama-sama dengan waktu yang sangat lama. Sontak Shiryu pun langsung kaget. Tapi lagi-lagi dia itu gak mau percaya. Dia ingin membuktikan kalau Kohaku itu cuma membual. Dia dengan sekuat tenaga mencoba untuk berdiri kembali. Dia bahkan sampai memakai ekornya untuk berdiri. Dan dengan usaha ekstranya itu akhirnya Shiryu itu berhasil berdiri. Walaupun tidak stabil. Tapi itu hanya sebentar saja. Karena setelah itu Toya itu menambahkan beratnya lagi. Shiryu pun terjatuh kembali ke tanah. Kemudian Toya itu menyuruhnya untuk menyerah. Karena Shiryu sudah tidak bisa berkutik lagi. Dia pun akhirnya menyerah. Lalu berjanji akan membuat kontrak dengan Toya. Karena Shiryu sudah mengaku kalah, Toya pun menonaktifkan gravitinya dari Shiryu. Dengan begitu Shiryu pun akhirnya bisa berdiri kembali. Kemudian Shiryu meminta maaf ke Toya karena tidak mau mempercayai kekuatan Toya dan sombong gitu. Lalu dia minta Toya untuk memberikan dia sebuah nama sebagai tanda kontraknya dia ke Toya. Karena semua nama binatang sucinya Toya itu Toya ambil dari referensi nama permata. Toya pun memberikan Shiryu nama dari referensi nama permata juga, yaitu Ruli atau yang kita tahu itu lapis lazuli. Shiryu menerima nama yang diberikan Toya itu dan dengan begini Shiryu pun sekarang namanya adalah Ruli dan secara resmi membuat kontrak dengan Toya. Selain itu sekarang Toya juga sudah memiliki seluruh pimpinan binatang suci. Setelah mendapatkan namanya dari Toya, Ruli pun merubah wujudnya menjadi naga kecil imut seperti yang lainnya. Kemudian seluruh binatang suci pun saling ngobrol satu sama lain. Melihat para binatang suci ini pada nggak akur satu sama lain, Toya pun jadi penasaran. Toya nanya ke mereka kenapa mereka itu nggak bisa akur. Kokuyo pun menjawab dan jawabannya itu menurut gua itu terkesan sepele, yaitu karena mereka itu adalah wanita kecuali Kokuyo. Jadi jika ada selisih sedikit saja di antara mereka, maka debatlah jalannya. Toya pun setuju dengan itu. Kalau cewek itu kalau lagi debat sama cewek memang mengerikan. Tapi setelah Toya menyetujui itu, tiba-tiba Toya itu merasa kalau ada yang janggal. Dan ternyata yang janggal itu adalah Toya nggak ngira kalau mereka itu semua adalah wanita, kecuali Kokuyo. Dan bahkan selama ini Toya itu ngira kalau Kohaku itu adalah pria. Toya di sini benar-benar kaget dia. Dia nggak habis pikir. Tapi agar ketidaktahuannya Toya ini nggak diketahui oleh binatang suci lainnya, terutama Kohaku, Toya pun di sini langsung pura-pura diam. Sekian dulu untuk video hari ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jika ada salah informasi atau kata atau sebagainya, bisa komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subnya juga ya, oke? Sekian dulu, see you next video and... Ah! Ah? Huh? Ah! Huh? Ah! Huh? Huh? Bye 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 bye